Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil awwalin wal akhirin, habibina wa syafi'ina sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una. Allahumma iftah lana qulubana wa alhimna rushdana wahdina ila siratikal mustaqim. Amma ba'du, Bapak Ibu sekalian dimanapun berada, khususnya Bapak Ibu jamaah Masjid TKIT Al-Ibrah. Mudah-mudahan Allah jaga selalu kesehatan kita dan keluarga kita. Khususnya ini insya Allah beberapa hari lagi kita akan memasuki bulan suci Ramadan. Mudah-mudahan Allah pertemukan kita dengan bulan suci Ramadan dalam keadaan sehat walafiat, bisa beribadah dengan optimal sampai di penghujung Ramadan nanti, dan amal-amal soleh kita diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik, ma'asyiral muslimin rahimakumullah, kita akan lanjutkan membahas tafsir surat Al-Mumtahanah, surat yang ketiga di juz 28. Kita sudah membahas surat Al-Mujadalah atau Al-Mujadilah, kemudian surat Al-Hasyr. Nah, kita lanjutkan membahas surat Al-Mumtahanah, dan ini sudah pertemuan yang kedua. Pada kesempatan sebelumnya kita membahas ayat yang pertama. Nah, insya Allah pada kesempatan yang baik ini kita akan membahas dua ayat berikutnya, yaitu ayat yang kedua dan ketiga. Baik, ma'asyiral muslimin rahimakumullah, sebelum kita bahas lebih lanjut, mari kita baca terlebih dahulu surat Al-Mumtahanah ayat 2 dan 3. Mari sama-sama ya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yathqafukum yakunu lakum a'da'an wa yabsutu ilaikum aydiyahum wa alsinatahum bis-su'i wa waddu law takfurun lan tanfa'akum arhamukum wala auladukum yawmal qiyamati yafsilu bainakum wallahu bima ta'maluna basir. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, surat Al-Mumtahanah atau bisa juga dibaca Al-Mumtahinah. Nah, Al-Mumtahanah artinya wanita-wanita yang diuji, yaitu kaum wanita yang ikut menyusul hijrah ke Madinah. Nanti ada ayatnya, perintah dari Allah untuk menguji mereka. Nah, kita akan dapati kisahnya pada ayat-ayat berikutnya nanti. Atau bisa juga dibaca Al-Mumtahinah, haknya di kasroh, artinya surat yang menguji. Nah, surat ini juga punya nama yang lain, yaitu Al-Mawaddah. Nah, ini diambil dari ayat yang pertama, tulquna ilaihim bil mawaddah. Bahkan disebutkan dua kali di ayat yang pertama ini, tusirruna ilaihim bil mawaddah. Nah,
Ini nama lain dari surat Al-Mumtahanah. Baik, ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Di ayat yang kedua ini lanjutan dari ayat yang pertama yang berkisah tentang sahabat Hatib bin Abi Balta'ah yang kemarin disebutkan beliau ini khilaf, melakukan kesalahan dengan membocorkan rahasia Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nabi yang berencana mau melakukan Fathu Makkah ini. Nah, rencana ini tentunya belum diketahui oleh orang-orang kafir Quraisy Makkah. Nah, tetapi kemudian rencana ini yang sifatnya masih rahasia ini kemudian hendak dibocorkan oleh salah seorang sahabat yang namanya Hatib ini. Nah, seperti kita ketahui kisahnya kemarin, yang kemudian Hatib ini dimaafkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam karena Hatib ini punya jasa besar, punya amal ibadah yang luar biasa besar, yaitu ikut serta dalam perang Badar. Nah, kata Allah, iyathqafukum, jika mereka menangkap kalian. Mereka yakni orang-orang kafir Quraisy, karena sudah dapat info, misalkan info ini betul-betul sampai kepada orang-orang kafir Quraisy, lalu mereka bersiap-siap sehingga kemudian mereka berhasil mengalahkan, kalau misalkan mengalahkan kaum muslimin, lalu kaum muslimin mereka tangkap. Apa yang mereka lakukan? Yakunu lakum a'daan, niscaya mereka akan memperlakukan kalian sebagai musuh. Nah, jadi jangan dipikir kemudian ketika sudah dapat bocoran dari Hatib, karena Hatib ini sayang kepada mereka, lalu kemudian mereka juga akan sayang kepada kaum muslimin. Tidak, sekiranya kaum muslimin ini mereka tangkap, nah mereka akan bertindak sebagai musuh. Wa yabsutu ilaikum aydiyahum, mereka akan melepaskan tangan-tangan mereka untuk memukuli kalian, untuk menyiksa kalian, bahkan membunuh kalian. Wa alsinatahum bisu, dan mereka juga menggunakan lidah-lidah mereka untuk mencaci maki kalian, bisu, menyakiti kalian. Wa waddu law takfurun, dan mereka pun ingin agar kalian kembali kufur, kalian murtad keluar dari Islam. Nah, lan tanfa'akum arhamukum wala auladukum. Di ayat yang ketiga Allah ingatkan kembali Hatib dan orang-orang yang berpikiran seperti Hatib, juga yang lainnya. Lan tanfa'akum arhamukum, kata Allah, tidak ada gunanya lagi kaum kerabat kalian, wala auladukum, termasuk anak-anak kalian. Nah, apalagi dalam kondisi peperangan seperti ini. Nah, hanya gara-gara anak-anaknya, keluarganya ada di pihak musuh, kemudian menjadi membocorkan rahasia kaum muslimin kepada musuh. Nah, ini menandakan bahwa loyalitas kita itu tidak kepada keluarga, tidak kepada kerabat, tetapi loyalitas yang pertama dan paling utama itu adalah kepada Islam. Meskipun dia keluarga, meskipun dia anak, dan seterusnya, kalau dia ada di pihak musuh, maka dia menjadi musuh. Yaumal qiyamati yafsilu bainakum, pada hari kiamat nanti
kalian semua akan berpisah. Nah, apalagi nanti di hari kiamat. Yauma yafirrul mar'u min akhi wa ummihi wa abi wa sahibati wa bani likulli imri'im minhum sya'nu yughni. Ingatlah, nanti pada hari kiamat itu orang akan lari dari saudaranya, dari ibunya, dari bapaknya, dari pasangan hidupnya, dari anak-anaknya. Semua masing-masing memikirkan nasibnya sendiri-sendiri. Tidak ada yang bisa menolong satu dengan yang lain. Di ayat yang lain Allah juga katakan, yauma la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Tidak ada pada hari kiamat nanti tidak bermanfaat lagi harta dan anak-anak illa man atallaha biqalbin salim. Yang selamat adalah orang-orang yang datang menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan hati yang bersih, hati yang lurus. Anak yang dulu dibanggakan, harta yang dulu dibangga-banggakan juga, mungkin juga disombongkan. Naudzubillah, itu semua tidak ada gunanya lagi. Nah, kecuali harta yang digunakan untuk beramal soleh dan anak-anak yang dididik menjadi anak soleh. Nah, itu yang akan bermanfaat nanti di akhirat. Wallahu bima ta'maluna basir, dan Allah maha melihat semua yang kalian kerjakan. Nah, khatib dan semua orang yang membaca ayat ini diingatkan kembali oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala bahwa Allah mengetahui seluruh apa yang kita kerjakan. Yang kita kerjakan itu perkara besar maupun kecil, Allah tahu. Yang kita kerjakan di keramaian, Allah tahu. Yang kita kerjakan sendirian, sembunyi, Allah juga tahu. Bahkan yang ada di dalam hati kita, Allah tahu. Tidak ada yang tersembunyi dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini bulan Ramadan, sebentar lagi nanti kita akan betul-betul dilatih oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, betul-betul merasakan muraqabatullah, merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di bulan puasa nanti, saat kita puasa itu kan dimanapun, di luar rumah maupun di dalam rumah, di kamar mandi, di dalam kamar tidur, tidak ada yang melihat, tetapi kita tetap tidak akan makan maupun minum, karena kita tahu bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala maha melihat kita. Baik, wallahu bima ta'maluna basir, dan Allah maha mengetahui, maha melihat semua apa yang kalian kerjakan.